Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan share yaitu FREP3K, analis pasar hasil perikanan ahli pertama tahun 2023. Ini yang terbaru ya. Oke, simak sampai selesai ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, apa saja yang keluar? Yang pertama adalah selin ya. SLIN ini adalah Sistem Logistik Ikan Nasional. Nah, ini kalau pengertiannya saya uraikan di bawah, yaitu Sistem Manajemen Rantai Pasokan Hasil Perikanan. SLIN ini ditetapkan pada 30 Desember 2021 melalui Peraturan Menteri KP nomor 58 tahun 2021. Nah, silakan teman-teman belajar tujuan dari SLIN. Nah, ini di slide berikutnya juga ada juga nih tujuan SLIN, tapi tidak akan saya bahas di sini ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri dan bisa dikembangkan lagi dari pengertian SLIN, tujuannya seperti itu. Oke. Next. Yang keluar apa? Yang kedua adalah tentang lebar karapak, kepiting atau lobster yang boleh dilepas ke alam, teman-teman. Ini yang keluar. Terus yang ketiga, yang keluar yaitu tentang biaya variabel dalam usaha atau bisnis. Nah, oke. Next. Yang keempat, yang keluar tentang IRR, pengertian dan hitungannya ini. Lah, IRR itu adalah internal return of unit. Nah, jadi ini istilah-istilah ini sangat korelasi sekali dengan jabatan APHP ya, analis pasar hasil perikanan. Jadi ada IRR gitu kan, internal return of unit. Nah, nanti ada istilah BEP, mesti pasti keluar seperti itu teman-teman ya. EER adalah sebuah metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai saat ini berdasarkan perhitungan kas. Hitungannya ada, rumus silakan dihafalkan ya teman-teman. Oke, next. Yang ini rumusnya udah saya ini juga share juga di sini. Nanti teman-teman bisa pelajari ya, tapi saya tidak akan menjelaskan rumus di sini. Ini saya kupas secara singkat aja, FR tahun 2023 teman-teman. Next. Nah, yang kelima yang keluar tentang BEP ya. Saya singgung tadi sedikit tentang BEP, break of even point. Titik mana di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, atau bahasanya itu impas ya teman-teman. Pada titik ini total keuntungan dan kerugian perusahaan berada di titik nol gitu. Oke, next. Yang keluar apa saja? Yang keenam, yang berikutnya adalah NPV atau Net Present Value atau analis kelayakan usaha teman-teman. Metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Lah ini nanti teman-teman silakan ini ya, buka lagi materinya ini tentang NPV atau bisa cek di Google pengertiannya seperti apa. Nanti dikembangkan sendiri untuk bisa persiapan yaitu ujian nantinya. Oke. Yang nomor 7 teman-teman. Ini arti NPP juga saya uraikan di sini ya, tapi saya uraikan secara singkat ya untuk memudahkan teman-teman belajar. Nah, yang ketujuh yang keluar adalah tentang neraca komoditas. Ini adalah data dan informasi ya mengenai produksi dan konsumsi komoditas tertentu dalam kurun waktu tertentu untuk kebutuhan industri dan penduduk. Nah, ini sepertinya keluar juga di FR yang sebelumnya ya, saya share ya. Yang kemarin ringkas tidak sebanyak ini ya, tapi neraca komoditas ini keluar juga sepertinya. Oke, next. Nah, ini saya ringkaskan juga fungsi neraca komoditas, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Untuk fungsi neraca komoditasnya ini saya kupas secara singkat saja teman-teman. Oke, next. Nomor 8 yang keluar adalah negara tujuan ekspor udang teman-teman. Lah negara Indonesia ini salah satu penghasil udang. Nah ini ada soal keluar tentang negara tujuan ekspor udang. Lah ini saya pesan ke teman-teman silakan dikembangkan ya. Jadi ekspor udang itu negara tujuannya mana saja. Terus nanti dikembangkan yaitu syarat-syaratnya, ketentuannya itu apa saja. Misalkan terkait dokumennya atau misalkan terkait yaitu dari syarat dan ketentuannya dari negara-negara yang pengimpor atau yang tujuan ekspor udang kita.
Itu syarat-syaratnya apa aja. Misalkan HACCP-nya ada, terus sertifikatnya GMP seperti itu. Jadi teman-teman silakan explore lagi ya. Nah, terus yang nomor 9 teman-teman, yang keluar tentang menyimpulkan data tabel atau grafik ya. Jadi ini sama dengan FR yang sudah saya share sebelum ini ya. Menyimpulkan data atau tabel atau grafik. Nah, oke, next. Yang nomor 10 ini keluar soal di luar prediksi atau unpredictable, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat, germas ya. Padahal kalau di perikanan kan ada gemarikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, tapi kemarin tuh yang keluar malah gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini di luar ini ya, bisa dikatakan di luar prediksi. Nah, tapi ternyata ada yang keluar seperti ini. Next, yang nomor 11 yang keluar teman-teman, yaitu tujuan pasar laut Indonesia. Nah, ini mana saja. Nah, ini seperti yang udang tadi ya, teman-teman bisa explore lagi ketentuan, syarat dan ketentuannya seperti apa. Nanti teman-teman silakan explore, dikembangkan ya. Terus yang nomor 12 yang keluar tentang tujuan Stelina. Ini bukan nama cewek ini. Ini adalah sistem telusur dan logistik ikan nasional. Ini kurang lebih seperti selin. Seperti selin tadi teman-teman ya. Nah, ini silakan teman-teman pahami pengertiannya dan tujuannya seperti itu. Oke, next yang nomor 13 yang keluar tentang perhitungan kontainer. Nah, ini hubungannya dengan jasa angkut ya. Nah, ini ada keluar tentang perhitungan kontainer, misalkan 20 feet sama dengan 20 ton, seperti itu. Oke, next yang keluar tentang apa saja. Yang 14 adalah tentang pedagang grosir, pedagang besar, pedagang menengah kecil, dan pedagang kecil. Nah, ini teman-teman silakan pelajari ya pengertiannya dan perbedaannya sih apa gitu ya, dari pedagang grosir, pedagang besar, menengah kecil, dan pedagang kecil seperti itu. Oke. Next, yang nomor 15 yang keluar tentang peraturan atau Permen KP terkait kebijakan perdagangan dari hulu ke hilir. Nah, ini silakan teman-teman cari ya Permen KP yang terkait dengan peraturan ini, perdagangan dari hulu ke hilir teman-teman. Oke, ini ada 15 poin yang saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Saya doakan teman-teman diberi kemudahan bisa lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.